Nah, kita akan lihat bagaimana situasi di Indramayu khususnya yang terendam banjir. Kita akan berbincang dengan tim Basarnas Jawa Barat. Ada Pak Joshua Banjarnahor yang sudah berada di lokasi banjir di Indramayu. Selamat siang, Pak Joshua. Selamat siang, Kami. Iya, Pak Joshua, kalau bisa digambarkan Pak kepada kami di sini saat ini situasinya seperti apa Pak? Banjir ini masih cukup tinggi, daerah mana saja Pak yang terendam? Ya, kami laporkan dari lokasi, tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi di beberapa lokasi, khususnya di daerah Tumaritis dan juga Wanakaya. Ini di daerah Indramayu, Kecamatan Haurgelis. Jadi tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi sampai saat ini, di mana sudah ratusan warga kita evakuasi ke Kecamatan Haurgelis dan selanjutnya diberikan perawatan lebih lanjut. Baik, untuk proses evakuasinya sendiri ini seperti apa? Apakah ada kendala Pak? Karena mayoritas warga masih ada yang menginginkan untuk bisa mengungsi di sekitaran Jalan Pantura ini, Pak Joshua. Betul sekali Mbak. Jadi kita dari semalam, dari jam 11 malam itu, kami sudah melakukan evakuasi, khususnya di daerah Tumaritis ini, karena airnya sangat tinggi, ketinggiannya hampir 2 meter lebih. Maka dari itu kita melakukan evakuasi secara simultan bersamaan dengan tim SAR gabungan lainnya. Kita melakukan evakuasi bersama-sama. Pada akhirnya tim semua melakukan evakuasi dibawa ke kecamatan. Adakah titik lokasi yang sampai saat ini masih sulit dijangkau Pak oleh tim Basarnas dan juga tim gabungan? Masih Mbak, masih ada beberapa karena di sampingnya itu sungai besar, Sungai Cipunagara, itu ada di blok 9 dan juga ada di blok 2 ujung, itu dekat ada kuburan di sana. Itu tim terus masih berusaha untuk menggapai warga yang tinggal di sana. Baik, lantas koordinasi dengan stakeholder setempat, mungkin juga tidak hanya Basarnas saja yang juga turun tangan dalam menangani banjir ini seperti apa Pak sampai dengan saat ini? Betul, kami di sini bekerja sama, kami bersinergi dengan ada Dan Ramil di sini, ada juga perwakilan dari polisi, ada Pol Airut, dari Polsek, dan juga pemerintah setempat di sini ada didampingi oleh Bapak Camat. Pak Joshua, titik lokasi mana Pak yang masih sulit dijangkau sampai saat ini? Tepatnya di Tumaritis, di beberapa blok yang ada 4 blok yang masih kita agak sulit masuk ke dalam karena kondisinya di satu itu sempit, ketinggian air hampir 2 meter dan di sampingnya itu daerah sungai. Begitu. Baik, lantas langkah yang akan dilakukan untuk menanggulangi kesulitan tersebut ini seperti apa Pak? Tadi sudah ada beberapa kendala yang Bapak sebutkan, koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti apa supaya semuanya bisa segera dievakuasi dari sana Pak? Jadi kami dari tim Basarnas melakukan evakuasi menggunakan LCR atau perahu karet, itu memasuki ke gang-gang, ke jalan-jalan kecil, lalu di drop ke pinggir jalan yang sekiranya sudah bisa masuk truk. Dan di sini kita berkoordinasi dengan Dan Ramil dan juga Camat yang sudah menyiapkan truk-truknya dan lalu dibawa ke tempat pengungsian. Begitu Mbak. Pak Joshua, ada berapa banyak kemudian perahu yang dikerahkan sampai saat ini dan apakah ini sudah dirasa cukup untuk membantu proses evakuasi yang ada? Sampai tercatat di catatan kami itu ada sekitar 14. Ada 14 perahu, belum di luar dengan kano dan juga perahu-perahu ban yang kecil-kecil. Iya, lantas bagaimana dengan situasi mereka yang saat ini masih belum bisa dievakuasi? Apakah mereka masih mencoba untuk bisa bertahan di atap rumahnya atau seperti apa Pak? Yang tadi kita jadi sekali angkut itu tidak bisa langsung semuanya. Jadi kita juga selain mengevakuasi kita mengangkat mereka ke tempat yang lebih aman untuk kita jemput kembali. Contohnya kita bawa mereka ke atas musola, ke atas bangunannya yang lebih tinggi. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Joshua Banjarnahor, tim Basarnas Jawa Barat. Tentunya kita berharap proses evakuasi bisa terus dilakukan, berjalan dengan lancar dan kesulitan-kesulitan tadi bisa segera diatasi. Betul sekali ya.